Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nu'adilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Ya, di sini saya akan mempresentasikan materi ingkar sunnah. Nah, sebelumnya pasti teman-teman ada yang sudah mengetahui apa itu ingkar sunnah dan ada yang belum tahu apa itu ingkar sunnahnya. Nah, pasti yang belum tahu, kok ada sih apa itu ingkar sunnah? Masa mengingkari sunnah? Padahal sunnah itu adalah sumber hukum agama Islam setelah Al-Quran. Nah, di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan kepada teman-teman yaitu mengenai pengertian ingkar sunnah secara bahasa. Sunnah secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Arab yang diambil dari kata ankaro yang berarti tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati, atau tidak mengetahui sesuatu dan menolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati. Jadi ingkar sunnah menurut bahasa di sini tidak mengakui dan tidak mau menerima sunnah itu baik di lisan maupun di hati. Dan segelintir orang yang ingkar sunnah itu menurut bahasa ini juga menolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati. Jadi di hati itu belum tergambarkan, tapi dia sudah menolak sunnah tersebut. Nah, selanjutnya ingkar sunnah secara istilah yaitu suatu paham yang timbul pada minoritas atau sebagian umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, sunnah praktis atau kodifikasi para ulama tanpa ada alasan yang dapat diterima atau tanpa alasan yang kuat. Paham ingkar sunnah bisa jadi menolak keseluruhan atau sebagian saja. Ya, adapun selanjutnya yaitu sejarah ingkar sunnah. Terbagi menjadi dua, yaitu ingkar sunnah klasik dan ingkar sunnah modern. Yang ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu terkenal sebagai pembela sunnah atau nasir as-sunnah. Imam Syafi'i pernah didatangi oleh ahli madhab yang menolak sunnah baik seluruh atau sebagian. Ia datang untuk berdiskusi dan berdebat dengan Imam Syafi'i. Namun semua argumentasi dari ahli madhab tersebut dapat ditangkis oleh Imam Syafi'i sehingga ia mengakui dan menerima sunnah Nabi. Ingkar sunnah klasik ini diawali akibat konflik internal umat Islam dari yang dipelopori oleh kaum zindik yang berkedok pada sekte-sekte Islam, kemudian diikuti para pendukungnya dengan mencaci para sahabat dan melempar hadis palsu. Ingkar sunnah klasik hanya terdapat di Basrah, Irak. Tokoh pengingkar sunnah ini dari golongan Khawarij, Mu'tazilah, dan golongan Syiah. Yang selanjutnya yang kedua yaitu ingkar sunnah modern. Ingkar sunnah modern di sini muncul di Mesir pada abad 20 Masehi. Nah, penyebabnya berbeda dengan yang di klasik. Penyebabnya ini adalah akibat pengaruh kolonialisme yang semakin dahsyat sejak 19 Masehi. Adapun usaha-usaha yang dilakukan kolonial dalam pengaruh ingkar sunnah yaitu untuk pendangkalan ilmu agama dan umum, kemudian penyimpangan akidah melalui pimpinan-pimpinan umat Islam, dan tergiurnya mereka terhadap teori barat. Yang selanjutnya adalah pokok-pokok ajaran ingkar sunnah. Jadi pertama, tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah. Menurut mereka hadis karangan Yahudi untuk menghancurkan umat Islam. Nah, yang kedua, dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja, dan padahal dasar hukum Islam itu jadi dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, yang ketiga, syahadat mereka isyhadu bi anna muslimun. Nah, yang selanjutnya yang keempat yaitu sholat mereka bermacam-macam.
ada yang 2 rakaat, dan ada yang hanya diingat saja. Yang selanjutnya, puasa wajib hanya bagi orang yang melihat bulan saja. Kalau seorang saja yang melihat bulan, maka dialah yang wajib berpuasa. Nah, yang selanjutnya, haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram, yaitu Muharram, Rajab, Zulqaidah, dan Zulhijjah. Nah, yang selanjutnya, pakaian ihram adalah pakaian Arab dan merepotkan bagi mereka yang ingkar sunnah mempunyai pokok-pokok ajaran seperti ini. Maka haji boleh memakai pakaian yang berjahit, padahal orang yang melakukan ihram itu tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Mereka boleh. Rasul tetap diutus sampai hari kiamat. Yang selanjutnya, Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan kandungan isi Al-Quran, padahal Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan. Selanjutnya, orang meninggal tidak disolati karena tidak ada perintah dalam Al-Quran. Ya, yang selanjutnya yaitu dalil-dalil ingkar sunnah. Jadi di sini dalil-dalil yang memperkuat segolongan yang mengingkari sunnah. Dalil ingkar sunnah ini dibagi menjadi 2, yaitu Al-Quran dan alasan akal. Yang pertama kita dalil dari Al-Quran terlebih dahulu. Yang pertama yaitu An-Nahl ayat 89, yang artinya kami turunkan kepadamu Al-Quran untuk menjelaskan sesuatu. Yang kedua Al-An'am ayat 38, artinya tidak kami hafalkan sesuatu pun di dalam Al-Quran. Yang ketiga Al-Maidah ayat 3, artinya pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu sebagai agamamu. Nah, dari ketiga ayat di atas dapat disimpulkan bahwa mereka mempunyai pengertian bahwa dengan Al-Quran saja sudah cukup, tidak usah ada tambahan penjelasan yang lain, baik itu dari sunnah sahih, sunnah praktis, atau kodifikasi metodologi hadis. Nah, yang selanjutnya An-Najm ayat 3 sampai 4, artinya dan dia Muhammad tadi bertutur menurut hawa nafsunya aja. Menurut ayat ini, jadi wahyu yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad itu sudah ada di Al-Quran semua. Jadi tidak usah ada tambahan penjelasan dari sunnah atau hadis. Itu menurut mereka. Nah, yang selanjutnya Al-Fatir ayat 31, dan yang artinya dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yakni Al-Quran itulah yang hak atau yang benar. Nah, jadi menurut mereka Al-Quran itu sudah benar, jadi tidak usah ditambahi dengan keterangan-keterangan yang lain, baik itu sunnah ya tadi dan yang lain-lain. Yang tadi dalil-dalil dari Al-Quran. Nah, adapun yang dalil akalnya diantaranya yaitu yang pertama, Al-Quran dalam bahasa Arab. Maka orang yang paham bahasa Arab akan paham terhadap isi atau kandungan dari Al-Quran. Padahal dengan hanya mempelajari Al-Quran itu belum cukup, karena Al-Quran itu hanya sekilas dari hukumnya dan adapun praktek-prakteknya atau cara mengamalkannya itu ada di hadis, atau penjelasannya itu ada di hadis. Nah, yang kedua, perpecahan umat Islam karena berpegang pada hadis yang berbeda-beda. Menurut mereka seperti itu. Padahal sudah hadis yang dhaif, ada hadis yang mutawatir seperti itu. Harusnya tidak ada perpecahan umat Islam. Hadis hanyalah dongeng karena baru muncul pada zaman tabi'in dan tabi'i tabi'in. Nah, yang selanjutnya tidak satu hadis pun dicatat di zaman Nabi. Yang selanjutnya, kritik sanad baru muncul setelah 1,5 abad wafatnya Nabi. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan di sini saya mengambil kesimpulan sebab-sebab pengingkaran mereka terhadap sunnah Nabi. Di antaranya yang pertama yaitu pemahaman yang tidak terlalu mendalam tentang hadis Nabi SAW dan kedangkalan dalam memahami Islam, juga ajarannya secara keseluruhan. Nah, yang kedua yaitu kepemilikan pengetahuan yang kurang tentang bahasa Arab, sejarah Islam, sejarah periwayatan,
pembinaan hadis, metodologi penelitian hadis, dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya, keraguan terhadap metodologi kodifikasi hadis, seperti keraguan adanya perawi yang melakukan kesalahan atau muncul para pemalsu dan pembohong. Yang selanjutnya, keyakinan dan kepercayaan yang mendalam bahwa Al-Quran sebagai kitab yang memuat segala perkara. Yang selanjutnya, keinginan untuk memahami Islam langsung dari Al-Quran berdasarkan kemampuan rasio semata dan enggan melibatkan diri pada pengkajian hadis, metodologi penelitian hadis yang memiliki karakteristik sendiri. Nah, itu cukup sekian penjelasan dari saya, presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya, semoga ilmunya bermanfaat. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.